Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sangu Ilmu dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan belajar tentang media pembelajaran ya. Ini sudah lama banget saya ingin memberikan tutorial ini, yakni terkait tentang Google Class ya. Oke, kita langsung saja eksekusi. Teman-teman sekalian, pastikan teman-teman sudah punya sebuah akun Google ya, maksud saya akun Gmail gitu boleh ya. Kalau punya akun Gmail artinya sudah mempunyai beberapa banyak akun Google ya. Pastikan teman-teman sudah masuk di Google-nya seperti ini misalkan ya. Kita buka aja Google, ini artinya sudah masuk di akun Google ya. Kalau di sini masih tertulis login ya, artinya teman-teman silahkan login ya. Kalau enggak ya teman-teman langsung saja masuk di halaman link websitenya. Linknya adalah classroom.google.com ya. Seperti ini linknya. Kemudian kita enter. Kalau misalkan Anda diminta untuk login ya silahkan masukkan akun login akun Gmail atau Google Anda. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Bagi yang masih baru ingin menggunakan, jadi masih kosong, belum ada kelas-kelas ya. Jadi masih kosong seperti ini. Nah, ini untuk pertama ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara membuat kelasnya dulu ya. Baru nanti setelah itu saya ajarkan bagaimana siswa atau mahasiswa itu masuk di dalam kelas tersebut. Nah, cara buat kelasnya teman-teman silahkan masuk saja di sini tanda plus ya. Oh ya, ini Google Class sudah tersedia untuk smartphone ya. Teman-teman bisa akses juga melalui Android atau OS ya. Klik tanda plus. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Ada gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, karena ini sebagai guru, maka saya pilih buat kelas ya. Jika natif seperti ini silakan dibaca, boleh ya. Kalau nggak sudah, silakan checklist saja, kemudian klik lanjutkan ya. Oke, ini kita buat kelasnya. Ini saya khususkan misalkan untuk mahasiswa saya begitu ya. Kan semester. Bagian ini boleh diisi apa, boleh mata kuliahnya juga sama dengan ini, misalkan ini boleh sama ya. Nah, ruang kelasnya apa? Misalkan kita boleh kasih nama 111 misalkan gitu ya, ruang kelasnya. Kemudian kita klik buat. Baik, kelas sudah kita buat. Sebenarnya sudah selesai nih. Kita udah bisa buat kelasnya ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kita close saja. Yang udah kita tulis tadi ada di sini ya, di kelas semester 1, semester 1, kemudian nama mata kuliahnya adalah fisika dasar. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di sini ada sebuah kode kelas ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita besarkan, bisa ada klik di sini. Tampilkan, maka dia akan muncul kode yang kecil ini ya. Nah, kode ini yang akan kita gunakan, yang akan kita share atau kita bagikan kepada siswa atau murid kita gitu ya, agar masuk di dalam kelas. Nanti tutorialnya nanti ya, saya kasih tahu bagaimana cara siswa untuk login ke kelas ini gitu ya. Sebelumnya kita akan lihat-lihat dulu apa saja fasilitas yang ada di Google Class ini ya. Kita lihat di sini. Ini halaman headernya. Kalau kita klik di sini bisa nambah lagi informasi yang lain ya. Mata pelajarannya apa, ruangnya apa yang kita tulis tadi ya. Kemudian kita juga bisa ngubah temanya di sini. Di sini ada banyak sekali tema yang bisa kita pakai. Misalkan saya gunakan ini gitu ya, atau ini yang warna hijau. Klik pilih tema. Kemudian kita juga bisa upload sendiri foto ya. Foto yang kita punya di sini ya. Nah, lalu kemudian di sini ada informasi lain di bagian sidebar sebelah kiri ini ada informasi. Ini kalau misalkan ada tugas atau lain-lain yang misalkan kita memberikan tugas ke siswa dan lain-lain, nanti akan muncul di sini ya informasinya di sini. Ini ya untuk melihat semua. Kemudian di sini ada tempat untuk sebentar ya. Di sini ada tempat untuk kita menulis sesuatu ya. Di sini adalah tempat media komunikasinya ya. Jadi ketika kita menulis informasi di sini ya, nanti informasi tersebut akan muncul
kayak misalkan membuat postingan di Facebook gitu ya. Kita buat postingan, kemudian muncul sebuah apa istilahnya ya, postingan-postingan katanya di bawah ini ya. Dan di halaman siswa kita pun juga sama seperti ini ya. Ketika dia juga bisa melihat atau membuat tulisan yang sama. Jadi ibarat guru itu membuat forum gitu ya di sini. Misalkan membahas tentang mata kuliah apa gitu ya. Jadi guru bisa memberikan informasi di sini. Kemudian nanti postingan kita bisa dikomentari oleh beberapa mahasiswa gitu ya. Misalkan ya nanti saja kalau misalkan sudah ada murid yang masuk ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat juga di sini ada tugas, ya, ada menu tugas kelas di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian ya, kita bisa buat di sini. Kita bisa ngatur kalender. Ya, intinya untuk pertama-tama kita bisa melihat untuk membuat tugas ke siswa dengan cara klik di sini ya, buat tugas. Ada beberapa jenis tugas, nanti kita coba satu-satu ya. Kemudian di sini juga ada anggota. Anggota ini yang maksudnya adalah ada berapa guru dan siswa ya. Jadi guru bisa masuk di kelas ini ya, nggak cuma kita saja yang bisa menjadi guru. Kita bisa menambahkan secara manual di sini. Siswa pun juga kita bisa nambahkan secara manual di sini ya. Atau kalau nggak repot ya siswa suruh masuk sendiri gitu ya, dengan kode yang kita berikan tadi. Kemudian di sini juga ada menu nilai yang nantinya tugas-tugas kita yang kita bagikan ke siswa nanti akan muncul di sini dan nilainya kita bisa akses di sini ya. Oke, langkah pertama biar enak. Jadi saya ingin ada siswa yang masuk kelas gitu ya. Jadi di sini ada kode ya, teman-teman silahkan klik di sini. Jadi kode ini kita bagikan ke siswa untuk masuk ke kelas kita. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke kelas kita gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang kita bagikan kodenya untuk bisa masuk ke kelas kita. Dan nanti ketika siswa masuk pun ya, kita bisa akses apakah ini benar siswa kita apa bukan. Kalau bukan nanti bisa kita blok atau kita hapus gitu ya. Oke, ini misalkan kodenya ini saya copy dan saya akan buat akses ke akun email saya yang lain misalkan ya. Ini ya. Nah, jadi ada dua. Ini saya anggap ini akun yang ini saya gunakan untuk sebagai siswa gitu ya. Ini teman-teman abaikan saja, ini saya lakukan kepada mahasiswa saya sebelumnya. Mohon maaf berisik ya. Oke, kita masuk ke kelas. Teman-teman silakan masuk, klik saja di sini tambah plus ini. Kemudian kita klik gabung kelas karena kita posisinya sebagai siswa gitu ya. Kita klik. Nah, ini kode kelas yang kita dapat di sini tadi ya, yang sudah dibagikan oleh guru gitu ya. Kita klik, kita paste, kemudian klik gabung. Nah, baik teman-teman, kita sudah masuk ini di sini ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini di sini ini mirip dengan tampilan yang ada di tampilan guru ya. Hanya beberapa yang tidak ada, contohnya nilai. Ini menu nilai tentu saja tidak ada di dalam menu siswa ya. Di sini juga siswa bisa membuat postingan gitu ya. Kita klik OK saja. Nah, siswa bisa membuat postingan. Postingan tersebut ya istilahnya siswa juga bisa membuat forum diskusi sendiri gitu ya. Nggak harus diawali oleh guru gitu ya. Nah, misalkan nih kita buat postingan ya seorang guru. Silahkan diskusi tentang mekanika gitu ya. Kita bisa milih di sini siswa-siswanya. Nah, ini kan kalau tadi sudah masuk tentu saja nih siswanya sudah ada semua ya. Kalau kita klik di anggota juga harusnya sudah ada ya nama-namanya, siapa yang sudah masuk ke kelas kita gitu ya. Kalau kita klik centang yang semua siswa, artinya semua siswa bisa mengakses postingan kita gitu ya. Di sini kita juga bisa nambahkan file, misalkan materi atau apalah tentang informasi yang lainnya, kita bisa tambahkan di sini ya filenya ya. File ini kita bisa langsung akses ambil dari Google Drive ya. Jadi syaratnya kita harus upload dulu Google Drive, kemudian baru kita bagikan gitu ya. Oke, begitu. Nah, di sini juga kita bisa akses
kita bisa buat jadwal kapan postingan ini akan diterbitkan. Jadi kita nggak harus memposting hari ini gitu ya. Kita buat diskusi, kemudian kita bisa atur kapan postingan kita akan dilihat oleh siswa kita, gitu ya. Nah, di sini tempatnya. Oke, saya nggak atur, jadi saya langsung posting saja, misalkan seperti ini. Silakan diskusi tentang mekanika, misalkan begitu ya. Kita klik posting. Nah, kemudian harusnya di sini di akun siswa seharusnya dia juga ada ya. Kita reload dulu. Oke, di sini sudah ada, jadi postingan guru tadi di sini sudah muncul otomatis di beranda daripada siswa ya. Dan di sini siswa juga bisa komentari ya. Misalkan ya, terima kasih misalkan ya, gitu. Nah, ini bisa kita bagikan ke siswa yang lain. Kemudian kita klik posting. Nah, di sini ya istilahnya guru membuat status, misalkan contohnya gampangnya sih gitu. Kemudian ada siswa yang mengomentari, atau siswa juga boleh membuat forum diskusi duluan ya, misalkan apa ya, pokoknya seperti itulah ya. Siswa juga bisa membuat postingan diskusi duluan. Nah, kemudian kita akan pindah ke anggota, coba ya kita lihat. Nah, kita bisa lihat nih anggota, kalau misalkan banyak siswa harusnya nih banyak banget ya, siapa saja yang sudah masuk ke kelas gitu ya. Dan kita bisa ninjau siapa yang jangan-jangan ada penyusup yang masuk nih. Nah, kita bisa menghapusnya. Caranya gimana? Kita bisa centang seperti ini, kemudian klik tindakan, kemudian keluarkan. Nah, ini akan mengeluarkan siswa ini dari kelas forum diskusi kita atau forum online kita ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan dicoba untuk tugas ya. Bagaimana sih ngirim tugas ke mahasiswa kita? Kita masuk ke tugas kelas. Kita akan mencoba beberapa fasilitas yang ada di sini. Kemudian kita klik buatkan. Ini ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi dan lain-lain ya. Nah, kita akan coba satu persatu ya. Saya sudah lama nggak buat ini nih. Saya akan coba ya. Untuk mengingat-ingat, kita coba yang atas dulu. Kita buat tugas misalkan ya. Nah, seperti ini. Kita klik OK saja. Jadi di sini kita bisa memberi tugas ke mahasiswa. Contohnya ya, tugas kunjungan laboratorium misalnya. Nah, di sini kita akan masukkan petunjuk-petunjuknya begitu ya. Bla 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 misalkan ya. Seperti ini, mohon maaf saya sembarang gitu ya. Kemudian di sini kita tambahkan misalkan apa namanya, materi atau apalah sejenis tugas, misalkan soal-soal kita boleh masukkan di sini juga bisa ya. Kemudian di sini kita ada nemu buat, nggak harus bentuk file, kita juga bisa membuat tulisan secara manual melalui Google Doc misalkan ya, atau dan lain-lain ya. Silahkan teman-teman dicoba aja semua ya. Ini saya rasa asik ya dan banyak manfaatnya di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat berapa nilai untuk ini poinnya. Nah, kita bisa buat manual atau defaultnya adalah 100 ya. Artinya mahasiswa ketika mengirimkan hasilnya nanti berapa nilai yang dia dapat gitu ya. Kemudian tanggalnya kita bisa atur. Nah, ini enaknya di sini nih. Kita bisa ngatur batas tanggal waktu. Jadi siswa diberi jangka waktu misalkan sampai besok misalkan ya, diminta untuk mengupload tugas atau diminta untuk menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan nanti ya. Ini siswa diminta untuk upload tugas misalkan ya. Ini kita buat aja gitu ya. Ini tugasnya, informasi ada di file misalkan ya. Kemudian kita atur tanggalnya. Jadi kita minta sampai tanggal 27. Artinya kalau sudah lewat tanggal 27, dia sudah nggak bisa akses atau siswa tidak bisa mengupload tugasnya gitu ya. Ini resiko ya. Inilah sistem ya, kita bisa mengatur ini. Kemudian waktunya kapan kita bisa atur, misalkan sampai jam 12 malam.
Topik kita boleh tambah topik ya, misalkan topik nih contohnya apa ya, tugas lapangan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian rubriknya, kalau mau ditambah rubrik ya. Nah, saya belum pernah coba rubrik. Nanti mungkin rubrik akan saya bahas di beberapa pertemuan selanjutnya ya. Yang jelas kita akan coba dulu yang simpel dulu, biar tidak membingungkan teman-teman ya. Jika sudah, ya ini siswanya siapa yang akan kita kasih tugas. Jika sudah, kita klik saja tugaskan itu ya. Oke, kita sudah menugaskan oleh mahasiswa kita. Kemudian kita coba akses. Dan kita reload ya. Nah, di sini kita kelihatan ya, di bagian halaman beranda mahasiswa, kita bisa lihat di sini nih. Di bagian sidebar sebelah kiri ada informasi tugas kita ya. Jadi sampai waktunya kapan dan nama tugasnya tadi apa. Ya, topiknya tadi apa gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, di sini di halaman ini kita bisa lihat tugas dari guru itu apa ya. Kita bisa klik saja. Nah, ini kesalahan dari mahasiswa ya, yang sering saya dapatkan itu rata-rata siswa itu menjawab informasi di sini ya. Dan ini kesalahan besar. Ketika jawab di sini, nanti semua siswa bisa lihat. Ya, ini kesalahan besar. Ini hanya kalau misalkan membuat komentar di sini, artinya hanya mengomentari ini, misalkan diskusi tentang tugas ini, gitu ya. Karena nanti siswa akan melihat. Jadi diinformasikan, jangan berikan informasi di sini ya. Kalau memberi tanya sesuatu, bisa tanya di sini ya, komentar pribadi. Nah, atau langsung saja tambahkan tugasnya gitu ya. Jadi saya tadi diminta untuk mengupload misalkan ya, kita klik saja tambahkan, tambah atau buat begini. Nah, filenya kita dapat dari mana? Boleh dari sini langsung atau dari Google Drive ya. Misalkan langsung dari filenya, kita upload dari laptop ini misalkan ya. Nah, jadi ini sudah saya upload, ini nama filenya 369 ya, saya upload, kemudian klik upload ya kalau sudah. Udah terupload ini seharusnya. Nah, setelah diupload, jangan lupa klik serahkan ya. Ini kesalahan mahasiswa juga. Ketika upload, dia lupa untuk klik serahkan ya. Ketika upload ya sudah, dia menghilang kemana gitu ya. Ini jangan lupa dan sering diingatkan oleh siswa atau mahasiswanya untuk klik serahkan ya. Ketika masih dalam posisi ini, siswa masih bisa edit ya. Ketika sudah diserahkan, itu mahasiswa sudah nggak bisa edit lagi. Paham ya? Kita klik saja, klik serahkan. Misalkan ini lampiran akan dikirim, serahkan gitu. Nah, ini mahasiswa sudah nggak bisa edit lagi, meskipun masih bisa akses ya. Nih. Nah, meskipun dia juga bisa klik batalkan pengirimannya. Nah, di sini kita lihat di bagian akun gurunya, kita reload ya. Nah, ini tugas kelas, kita coba ya. Kita masuk di tugas kelas, kemudian kita lihat siapa saja yang sudah mengirimkan tugas. Kita klik saja di sini. Nah, kita bisa lihat di sini berapa yang sudah menyerahkan filenya dan berapa yang belum gitu ya. Kalau misal ya intinya yang belum akan muncul di sini informasi ada berapa orang gitu ya. Kita bisa klik di sini siapa saja yang sudah yang menyerahkan ya. Nah, ini contohnya, ini ada yang sudah saya coba tadi. Orang ini sudah menyerahkan. Dan kita juga bisa akses siapa yang belum menyerahkan tugasnya. Nah, ini tugasnya dari siswa tersebut. Kemudian guru bisa memberikan informasi, melihat hasilnya. Nah, intinya seperti ini. Jadi siswa bisa melihat hasilnya, nilainya ya. Ini lembar ini hanya contoh saja. Kemudian kita bisa kasih nilai di sini langsung ya. Misalkan isi nilainya adalah 80 gitu ya. Kita bisa kasih informasi kepada siswanya, misalkan kurang pada bagian ini. Misalkan seperti itu. Kemudian klik posting. Sudah selesai. Kalau sudah, kita klik kembalikan.
Coba kita lihat di akun siswa ya. Kita reload. Nah, kita bisa lihat nih nilai siswa berapa. Nih, ada di sini ya. Nah, lalu kemudian kita akan uji coba juga bagaimana memberi tugas ke siswa ke bentuk yang lain. Misalkan ya, di sini kita buat lagi tugas, buat, kemudian kita klik tugas kuis ya. Nah, tugas kuis ini, kawan-kawanku sekalian, sejenis kita bisa memilih atau kita bisa sinkronisasi antara tugas yang kita berikan ke Google Formulir ya. Kita klik OK saja ini. Misalkan ulangan harian gitu ya, misalkan. Jadi misalkan ini kita akan membuat tugas pilihan ganda. Jadi ngisi formulir, mahasiswa ngisi formulir gitu ya. Gitu ya. Kita klik OK saja. Dan ini kita bisa penambahkan formulir yang sudah kita buat, atau kita klik blank quiz. Jadi ini quiz baru. Ini tutorial sudah pernah saya buat ya, membuat quiz di Google Formulir. Teman-teman silakan klik saja link yang ada di atas atau di dalam deskripsi. Sudah saya kasih tutorial bagaimana membuat quiz menggunakan Google Formulir. Untuk menambahkan formulir, teman-teman bisa klik aja di sini, atau misalkan membuat langsung sendiri ya, klik blank ini, maka dia akan otomatis membuat formulir. Atau misalkan kita sudah terlanjur buat duluan ya, kita bisa klik di sini, tambahkan, kemudian masuk saja di Google Drive. Nah, kita coba cari formulir yang sudah kita buat dulu. Oh, ternyata ada di link berbeda. Nah, misalkan ini, misalkan ya, contoh saja, tambahkan. Nah, ini jadi siswa mengisi formulir yang kita berikan gitu ya. Poin ya seperti tadi yang sudah kita sebutkan, dan topik bisa teman-teman isi sendiri ya. Begitu saja. Kemudian kita coba lagi yang lain. Materi juga sama, pertanyaan. Ini pertanyaan simpel ya. Ini sebetulnya kita bisa tambah di sini pilihan ganda. Sayangnya di sini setahu saya ini hanya bisa memberikan apa namanya ya, satu soal saja ya, nggak bisa lebih dari satu, setahu saya sih gitu ya di bagian ini. Jadi kalau mau buat lagi ya kita harus kasih tugas lagi ya. Nah, ini nggak ada informasi tambahkan pertanyaan lainnya. Nah, ini cuma satu kali pertanyaan. Kalau misalkan membuat tugas yang banyak pertanyaan atau kuis yang banyak pertanyaan, ya teman-teman harus menggabungkan di bagian ini tadi, yang kuis tadi, yang kita gabungkan menggunakan Google Formulir gitu ya. Oke, itu saja untuk materi. Ini bisa kita upload, jadi judulnya apa, materinya apa, kemudian deskripsinya apa, kemudian tambahkan filenya. Tentu saja di sini nggak ada informasi batas waktu ya. Batas waktu tentu saja sudah nggak ada, karena ini hanya untuk memberikan informasi materi. Meskipun materi juga bisa kita unggah juga di dalam postingan halaman depan tadi. Nah, oke, itu saja barangkali. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan sekalian. Oke, semangat belajar. Jangan sampai kita tertinggal teknologi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.